Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Bahri yang berdiri di hadapan kalian, ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita masih selalu semangat ya dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kita, kegiatan belajar mengajar kita, ya. Nah, pada hari ini ketika Pak Bahri sudah berdiri seperti ini, pastinya kalian tahu apa yang akan Pak Bahri sampaikan, ya. Betul, yang akan Pak Bahri sampaikan adalah materi matematika. Nah, Pak Bahri akan menyampaikan materi matematika lanjutan dari materi matematika sebelumnya, di mana materi matematika sebelumnya Pak Bahri membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ya. Nah, pada pagi hari ini Pak Bahri akan melanjutkan ke operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Namun sebelum Pak Bahri lanjutkan, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Allah senantiasa memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat sehat, ya, sehingga kita bisa selalu beraktivitas, selalu belajar, lalu memberikan nikmat ilmu yang bermanfaat, ya, dan memberikan kemudahan dalam segala aktivitas kalian. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini Pak Bahri akan melanjutkan materi tentang apa ya? Tentang ini. Tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, pada hari ini kita akan membahas lanjutannya, itu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ini ada beberapa yang akan Pak Bahri sampaikan nih. Perhatikan, untuk menentukan tanda pada hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat dapat dilihat pada tabel. Ingat sekali lagi, Pak Bahri sekali ya, untuk menentukan tanda pada hasil, ya, pada hasil perkalian ataupun pembagian bilangan bulat dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Tabel yang mana, Pak? Tentunya tabel yang ada di samping Pak Bahri ini. Ini di tabelnya, ya. Nah, di sini ini ada tabel, ya, tabel hasil perkalian dan hasil pembagian pada bilangan bulat. Ingat ya, hasil, ya, hasil. Nah, apabila Pak Bahri bahas perkalian dulu ya, satu-satu. Apabila bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya pun menjadi bilangan positif. Pak Bahri lagi sekali lagi. Bilangan positif dikali dengan bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Yang kedua, bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Nah, ingetin, bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Catat baik-baik, ya. Selanjutnya yang ketiga, bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Oke? Yang pertama negatif, lalu dikalikan positif, maka hasilnya negatif. Ya, itu udah pasti negatif. Selanjutnya, jika bilangan positif dikalikan negatif, juga hasilnya negatif. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung Pak Bahri kasih contoh aja. Oke, contoh yang pertama, perhatikan. Mana contohnya, Pak? Nih, sini contoh. Oke, contoh yang pertama. 160 dikali 20. 160 dikali 20. 160 adalah bilangan positif, ya. 20 juga bilangan positif. Ingat tabel yang tadi Pak Bahri berikan. Maka hasilnya bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya menjadi bilangan positif. Berapa? 3.200. Pak Bahri lagi. 3.200, ya. 3.200 itu bilangan positif karena perkalian antara bilangan positif dengan bilangan positif. Contoh soal yang kedua, bilangan negatif, ya, negatif 20 dikali negatif 80. Nih, lihat nih, negatif 20 dikali negatif 80. Pak Bahri ulang sekali. Soal yang pertama adalah negatif. Berarti negatif dikali negatif. Ingat tabel yang tadi Pak Bahri berikan.
negatif dikali negatif, min kali min, maka hasilnya plus atau positif. Ulangi, negatif 20 dikali negatif 80, maka hasilnya 1600. Positif atau negatif? Betul. Positif ya. Kenapa Pak positif? Karena bilangan negatif dikalikan bilangan negatif. Oke? Bisa sampai sini. Sedikit-sedikit dulu nih. Sedikit-sedikit ya. Contoh selanjutnya, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ya. Negatif 27 dikali 10. Pak Barin sekali lagi. Negatif 27 dikali 10. Bilangan negatif dikalikan bilangan positif. Bilangan negatif dikalikan bilangan positif. Bilangan negatif dikalikan bilangan positif. Ya, biar ingat ini kamu ya. Nah, lihat tabelnya tadi. Negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Oke, negatif 27 dikali 10. Berarti hasilnya negatif 270. Jadi gini, pas saya bingung Pak cara hitungnya. Kamu hitung aja dulu. 27 dikali 10 seperti hitungan biasa. Lalu setelah kamu ketahui hasilnya, kamu lihat ini soalnya negatif, depannya negatif dikali positif, negatif kali positif, berarti kata Pak Bari hasilnya negatif ya. Karena negatif, tinggal kamu tekan negatif 270 ya. Oke, soal selanjutnya ya. Soal sama sebaliknya ya, Pak. Kalau yang depannya positif lalu yang belakangnya negatif, gimana Pak? Sama, berarti hasilnya negatif. Itu untuk perkalian. Mudah kan? Gampang kan? Gampang ya. Oke, untuk perkalian. Pak, bagaimana dengan pembagian? Oke, pembagian tabelnya tadi udah Pak Bari sebutkan ya, udah Pak Bari apa lupa ulangi lagi sekali lagi. Positif dibagi positif, hasilnya masih positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya positif. Ini contoh ya. Perhatikan, 12 ya. Ini Pak Bari contoh 12 dibagi 4 ya. 12 dibagi 4. 12 dibagi 4. 12 bilangan positif, 4 bilangan positif, maka hasilnya positif sama dengan 3. Nah, sekarang Pak Bari tambahin negatif, masih bilangannya sama. Negatif 12 dibagi negatif berapa tadi? Negatif 4. Apa lagi? Negatif 12 dibagi negatif 4. Nah, tadi kan yang pertama bilangannya positif dengan positif, maka hasilnya positif. Sekarang negatif dengan negatif. Bilangan negatif 12 dibagi negatif 4 sama dengan hasilnya, ingat, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif berapa? Positif 3 atau 3 positif. Masih bilangan yang sama. Negatif 12 dibagi 4. Negatif 12 dibagi 4. 12-nya bilangan negatif. Ya, 12-nya bilangan negatif. 12-nya bilangan negatif. 4-nya bilangan positif, maka hasilnya negatif. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3-nya negatif. Oke? Lagi. 12-nya sekarang yang positif ya. 12-nya yang positif. 12-nya yang positif sekarang. 12 dibagi negatif 4. 12 dibagi negatif 4. 12-nya bilangan positif. Ya, 4-nya bilangan negatif. Ingat, lihat tabel yang tadi mana ya? Nih, tabel yang ini. Nih. Di bawah Pak Bari, ada gak? Kalau nggak ada di atas, kalau nggak ada di kiri, di kanan. Cari aja sendiri ya. Ulangi, 12 dibagi negatif 4. Positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 3. Bisa sampai di sini ya? Iya Pak, contoh soalnya gampang banget Pak. Oke, Pak Bari kasih contoh soal yang agak banyakkan dikit angkanya. Ya, perhatikan. Nih, contoh soal. Negatif 600 dibagi negatif 60. Oke? Negatif 600 dibagi negatif 60. Kalau kalian masih bingung, gini deh. Kalian verifikasi dulu soalnya. Ini bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif. Oke? Tadi kalau di tabel kata Pak Bari, kalau negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif.
Ah, berarti gak usah dikasih tanda. 600 dibagi 10, dibagi 60 hasilnya 10. 10 bilang apa? Positif. Oke. Soal yang kedua, contoh ya, bandingkan. Negatif 450 dibagi 15. 15-nya nggak negatif ya, positif. Negatif 450 dibagi 15. Oke, kita identifikasi dulu soalnya ya. Yang pertama, negatif 450, ini bilangan negatif, min. Dibagi 15, 15-nya bilangan positif, betul. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif, tulis dulu aja, lambang negatifnya. Nah, baru kalian hitung 450 dibagi 15, 45 dibagi 15 berapa? Dapat di 3, pindahin turunin nolnya ya. 30. Tadi kan udah ada lambang negatifnya, berarti hasilnya negatif 30. Bisa sampai di sini? Bisa lah ya. Kalau Pak Bari kasih contoh soal lagi nanti bisa sampai maghrib kita belajarnya ya. Nah, nggak usah banyak-banyak dulu ya. Pada pagi hari ini cukup operasi itu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nanti pastinya akan Pak Bari berikan soal. Soal juga nggak banyak ya. Mana Pak soalnya? Nih soalnya ya. Ini soalnya. Silakan soal ini kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian, ditulis ya di buku tulis matematika kalian yang rapi tulisannya ya. Lalu kasih spasi, dikasih jeda ya, ikuti sesuai dengan perintahnya ya. Ditulis di buku matematikanya, lalu kemudian apabila kalian sudah selesai, difoto, fotonya jangan ngeblur, yang rapi, yang bagus, jangan miring, jangan mencong, jangan gelap, pokoknya yang cakep, yang cerah ya. Kirim ke Bu Ira untuk kelas 6A, lalu kirim ke Telegram Pak Bari untuk kelas 6B ya. Ingat, setiap kalian mengerjakan tugas, di atasnya kasih keterangan waktu ya, hari, tanggal, bulan, agar Pak Bari nanti ketika bukunya dikumpulin tahu ya ini kerjaan yang tanggal berapa ya. Paham sampai di sini ya? Oke, kalau sudah paham, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, nanti boleh WA Bu Ira, boleh Pak Bari ya, atau silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini ya, untuk berdiskusi ya, berdiskusi berkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Nah, nanti materi selanjutnya kita meningkat lagi. Jadi dari sekarang kalian coba yang namanya perkalian, pembagian, kalau bisa ada di luar kepala ya. Jangan cuma bisa pembagian uang aja kalian di luar kepala ya, tapi pembagian hitungan juga di luar kepala. Pak, saya masih bingung Pak dengan pembagian kurung Pak ya, masih pembagian bersisa dan seterusnya Pak. Belajar lagi, itu kan materi kelas 3 ya, kelas 3, kelas 2, kelas 4. Buka lagi bukunya, pelajarin lagi di rumah ya. Oke, Pak Bari rasa cukup sampai di sini. Silahkan selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker. Pak, kok Pak Bari nggak pakai masker ya? Kan Pak Bari lagi menerangkan materi dan Pak Bari di sini nggak ada orang ya, hanya ada kameramen. Nah, jadi ini pun udah dites, udah vaksin, jadi udah standar protokol kesehatan banget dah ya. Nah, sekali lagi kita berdoa, kita tutup materi kita pada hari ini. Kita khususkan yang pertama untuk kedua orang tua kalian yang memang sekarang, atau saudara kalian yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya ya, Allah sehatkan badannya agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan untuk orang tua kalian yang sedang mencari rezeki, semoga Allah berikan rezeki yang halal ya, semoga Allah berikan rezeki yang terbaik. Dan untuk kalian pribadi ya, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam belajar. Dan yang terakhir, kita doakan untuk bangsa dan negara kita, semoga pandemi ini ya, virus ini bisa cepat berakhir dan kalian bisa belajar seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa datang ke sekolah, bisa bertemu dengan Pak Bari, dengan Bu Ira, dengan guru-guru yang lainnya, bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Itu harapan kita semua ya. Doa untuk beragama Islam, silakan bacakan surah Al-Fatihah, khususkan untuk yang tadi Pak Bari sebutkan. Lalu untuk yang beragama lain, silakan bacakan doa yang diajarkan oleh agamanya. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Pak Bari rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.